Itu dulu bahkan jadi naik ke tangga, di bawahnya tuh kan ada bolongan. Itu sering ada tidur pocong. Dia pas tiap ngelangkah tuh dari bawah itu udah kelihatan. Banyak pesantren itu emang sengaja diisi sama setan-setan jin-jin sekitarnya itu loh. Untuk ujiannya. Oh. Banyak pasti kalau dengan cerita di pesantren ada A, B, C, D, E, F, G, gangguannya dari fisik sampai psikis kan, sampai menyimpang dan lain-lain. Itu godaan setannya sebesar itu gitu loh. Kok ibadah, nyembah Tuhan kok masih percaya megang yang begitu-begituan. Minggu ini grace-nya nggak, Mbak? Minggu ini tuh berarti kemarin? Minggu depan. Oke, minggu depan gereja nggak, Mas? Nyara nih, sergep ya. Si rutin gereja sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas. Ya. Dulu dia Kayak Mas Amay tuh, lagi dia apa? nggak apa-apa, lagi tengah-tengah syuting, sholat keren. Tapi dia memang perjalanan spiritualnya keren, Bro. Dulu dari satanis, terus habis itu mulai ke penghayat, habis itu menggereja lagi. Memang Namanya perjalanan spiritual. Ya. Soalnya pas di gereja Katolik banyak istilah-istilah satanik di lagu-lagu God. terus kamu jadi tertarik. Demon. Tertarik. Wih, ini Beelzebub ya. Dia tertarik menggereja karena satanisnya. Satanisnya ternyata yang menarik buat dia. Jangan-jangan dia mau bikin sekte. Oh, yang bikin gereja setan. Kemarin sih bilang ke aku gitu. Kenapa? Kemarin bilang ke aku segitu. Bilangnya gitu. Parah. Aduh, tapi kamu dulu sewaktu belum menjadi satanis kamu sering ikut ini nggak sih retret? bro, ini enggak yang beneran loh nih. Cuman suka aja. Iya. Tahu. Tapi kamu dulu kalau pas apa nginep-nginep di acara gerejaan gitu, entah di gereja apa di biasanya di sekolah-sekolah yang apa bersangkutan ya, ada ini nggak kayak yang kesurupan? Pemburu hantu dulu. Oh iya. Ada pemburu hantu. Ada kan Pantesan sampai sekarang. jam malam ini mesti kosong kan? Oh iya, Tapi nggak langsung tidur, kamu nggak tahu ya? Nggak relate kali ini apa ya? Nggak relate dia, nggak relate ya. Tapi kan Ya kamu pesantren ya, gila. pasti pengalamannya. Pesantren gila itu zaman SMP Pak. Ya kan ini lagi bahas retret gitu kan. Iya. Tapi pesantren gila nggak nginep coy. Tapi Nginep, ada yang coy, ada rusuh yang gitu nginep sih. coy. Iya. Ada. Santai dong. Apa sih lu? malah gelut agama. Terus kamu menemukan apa? Ya enggak. Enggak ya? Ya maksudnya macak-macak gitu. Sok-sokan kendel. Tapi berani. nggak ada apa-apanya. Tapi ya enggak kenal apa sih. Tapi emang tempatnya, maksudnya emang wingit kah atau kayak Kalau kamu tahu tuh di ini Wisma Kali Putih apa ya namanya? Yang di Salatiga tuh loh, itu kan? belum pernah? Ya, bukan Salatiga sih. Ya Salatiga itu maksudnya. Apa Semarang ya? Ya mana kita tahu. Ketasan tuh loh. Nggak tahu. Tapi itu emang biasa dipakai buat Heeh. acara-acara kayak gitu. Tapi Makanya jarang ada yang gropyok gitu, jarang. Tapi Di sana. kenapa ya? Waduh. Nggak, tapi Enggak ada anak kecilnya tapi kan, Bro. Karena sering dipakai. Emang sering. Kita udah tahu lingkungan tuh. cuman kenapa ya? Maksudnya villa-villa atau apa tempat yang biasa dipakai buat entah buat di Katolik Kristen tuh kayak retret segala macam atau mungkin acara-acara keagamaan tuh harusnya kan tempat yang safe tuh ya. Tapi tuh biasanya malah tempat kesurupan tuh loh. Dulu aku mikirnya juga gitu. Maksudnya? Enggak maksudnya Mikir kayak hal yang sama. entah yang penting acara keagamaan yang Ini harusnya aman ya gitu. Entah Malah mau enggak gitu. nginep di tempat ibadahnya atau nginep di katakanlah sekolah-sekolah yang basisnya agama atau memang wisma-wisma yang berbasis agama juga. Berbasis agama maksudnya memang tempat retretan dan semacamnya gitu loh. Kupikir emang aman kan karena ibaratnya kegiatan di situ ya kayak tidak ada dosa gitu ya ibaratnya. Memuji Tuhan. Tapi ternyata juga enggak juga, Bro. Enggak juga. Kamu nemuin apa? Aku sih nggak menemukan tapi Suasananya. rekan-rekanku. Oh, rekan-rekanmu. Iya, maksudnya ada yang lihat apa tapi kalau buat aku personal ya suasananya creepy, Bro. Kesurupan aku pas retret. Bukan akunya, temanku yang kesurupan. Ya kan biasanya kayak gitu kan dipakainya nggak setiap hari coy tempatnya. Jadi Ya. tetap didominasi sama mereka ya hawanya ya. Apalagi kalau kitanya ngelakuin hal yang buruk kan gitu. Iya. Jadi apa ya? Nggak bukan persoalan lagi kegiatannya sebenarnya. Ngomong di
agamaku ya. Jangankan kayak buat tempat pesantren kilat, kayak gitu. Pesantrennya pun bukan kadang malah emang banyaknya ya godaannya memang di situ. Menguji iman gitu kah? Menguji iman, menguji semuanya diuji. Nyali. Kesabaran, nyali. Kendel-kendelan tuh karo hantu. Itu pasti banyak kan di Twitter, di media, di tulisan-tulisan pesantren-pesantren angker. Banyak coy. Iya. Bukan cuman kegiatan keagamaan nih setan gak bakal ganggu, gak gitu. Justru malah makin ganggu ya. Yoi. Orang Nih, di gitu. musola SMA aku dulu ya, itu ada yang jadi tuh kayak maghrib sih, karena kan yang di sekolah nggak mungkin subuh kan. Nah udah tuh pas ada yang musola tuh ngeliat kayak di kubah masjidnya, itu tuh ada aku lupa poci atau sosok apa gitu loh, jadi kayak seriusan kayak tempat beribadah coy. Nggak kaget coy, malah kendelnya, kuatnya itu emang di tempat-tempat ibadah coy. Nah, Jadi lebih kuat ya sosoknya. ini ada nih di gerejaku nih dulu Kenapa? di Magelang. Ya nggak tahu bahasannya apa gitu lupa. Oh malah ini kalau nggak salah malah dari bapak ibuku. Jadi kayak denger selentingan gitu tuh. Terus akhirnya nyambung kalau maksudnya ikut ngobrol. Katanya tuh pernah di suatu waktu tuh di gereja kursi jemaatnya tuh gerak-gerak sendiri. Pas lagi ada Malam, ibadah, malam. oh kosong. Lupa hari apa itu pokoknya kayak mungkin mereka baru dikabarin atau gimana atau lagi membahas tentang itu terus aku curi dengar terus akhirnya ikut nimbrung tuh loh. Curi dengar. Zaman SMA kalau nggak salah tuh. Serem juga ya. Piano nyala sendiri, main sendiri. Piano? Terus ya itu habis di apa namanya? Disamperin nggak ada apa-apa. Tapi masih gerak-gerak katanya. Masih gerak-gerak. Kursi-kursinya itu masih pada gerak-gerak pas disamperin. Wah, kan serem ya? Serem sih. Tapi emang iya sih kalau gereja-gereja tuh biasanya berhubungan dengan piano bunyi sendiri, terus suster-suster yang sebenarnya bukan suster beneran, yang kayak gitu-gitu tuh loh. Gereja aku pernah ada kesurupan kok waktu itu. Ada yang kesurupan di gereja. Itu waktu pasca hari-hari di mana penerimaan sakramen tobat. Kalau di Katolik Thomas itu kan ada biasanya menjelang Paskah atau menjelang Natal tuh kayak ada sakramen tobat kan. Jadi itu nanti per lingkungan gitu, kayak biasanya di lingkungan mana itu jadwalnya hari apa gitu-gitu kan. Nah, salah satunya tuh ada yang pas lagi ada ibadahnya sebelum sakramen tobat, itu tuh tiba-tiba pingsan di saat kesurupan. Mungkin kayak itu, kayak apa namanya? Kalau bercandanya orang-orang waktu itu setannya marah, setannya apa, karena kan mau tobat kan, maksudnya mengaku dosa kan kitanya, terus marah. Itu pas misa berarti? Pas tengah-tengah ibadat. Jadi kan kalau mau terima sakramen tuh kan biasanya ada ibadatnya dulu tuh, ibadat pembuka rangkaiannya tuh. Nah itu dia kesurupannya di situ. Terus diapain tuh? Ya di eksorsis, cuman aku nggak tahu detailnya. Waktu itu aku masih SMP-an. Kalau kesurupan di gereja yang masukin jin apa iblis ya? Ya 11-12 lah. 11. Sebenarnya Tingkatan atas kan? tingkatannya. Kalau tempat-tempat ibadah gitu tuh nggak sembarangan. Nggak bisa jin-jin yang sembarangan. Tapi mostly positif atau ada yang negatif juga sebenarnya? Ya bercampur aja tetap. Tapi emang sih katanya prodiakonku bilang juga gitu, maksudnya nggak tahu quote-unquote maksudnya beneran atau enggak. Cuman katanya emang ada, tetap semuanya itu ada. Iya. Bahkan di gereja pun ada, cuman ada bagian tertentu yang Clear. nggak bisa dimasukin. Maksudnya di bagian gereja atau mungkin di musola, di masjid, mungkin ada ruangan khusus yang memang itu nggak bisa ditembus. Ya, kalau di Katolik ya di Katolik Kristen di mimbar di bagian apa tabernakel gitu-gitu. Kalau di masjid nggak tahu Di mimbar biasanya di tempat-tempat imam. Nah, ya, pasti ada area secure-nya lah. Ya aku juga denger dari klienku juga gitu. Jadi di Katolik atau Kristen gitu ya. Jadi ada momen di mana iya. Ada momen Kayak percuma ya? Kayak percuma. Kayak ruqyah gitu loh, momen ruqyah. Kalau di Islam kan ruqyah, tapi di situ ada apa ya semacam namanya ya? Pembersihan gitu loh. Jadi emang yang dirasa si jamaatnya itu punya keluhan secara supranatural, itu setelah ibadah itu ada ritual kayak gitu juga. Oh. Gitu loh. Nah, itu banyak yang kesurupan katanya di gereja itu. Iya.
ketika baca doa-doa emang buat eksorsisme gitu. Serem amat coy. Jadi kan emang nggak cuman apa ya, nggak cuman tempat ibadah aja, tapi emang pembersihan dan lain-lain juga dilakukan di tempat itu kan, dan itu juga mempengaruhi gitu. Tapi pernah ada nggak sih apa peristiwa kayak ada azan gaib atau lonceng gereja bunyi sendiri atau gongnya gitu kayak itu menurutku kalau ada itu super duper serem sih. Kalau azan sih kalau di aku di sini di Indonesia ya, kayaknya belum diceritain tentang ada azan kayak gitu, nggak. Paling kayak makmum. Makmum gaib. Itu serem banget. Tapi aku nggak tahu sejak kapan, sorry, tak tahu. Nggak tahu sejak kapan, maksudnya kan kalau kayak gitu tuh karena ya misalkan kayak tadi aku diceritain di gereja ternyata ada demit gitu. Sebelumnya nggak pernah takut kan ke gereja. Jadi ada agak gitu kan. Nah masjid kayak gitu dulu sama tuh, entah dari film apa ataukah dari zamannya Jupri atau siapa tuh. Malam-malam kalau lewat musola itu sepi, takut bro. Deg-degan. Iya nggak sih? Iya. Ngerasain gitu nggak? Iya. Aku dulu SD emang, jadi masjid di komplek tuh ada dua, ada masjid lama sama masjid baru. Nah masjid lama itu masih kayu-kayu tua yang seperti itu, dan terkenal banget. Angker itu emang terkenal seantero komplek, dari komplek A, komplek B itu udah tahu musola ini tuh angker. Musola loh, musola angker. Jadi di belakang musola, ini musola, jadi ada tempat nyimpen keranda mayat. Wah di situ sering banget ibu-ibu pulang pengajian bro. Ibu-ibu pulang pengajian ngeliat pocong barengan. Itu rame-rame semuanya lihat. Rame-rame. Pulang pengajian kan sekitar jam 9, jam 10 ya. Jam 10 malam kayak gitu. Ngeliat pocong. Dalam hatiku tuh, ngapain pengajian masih takut sama pocong ya? Ngapain gitu. Tapi ternyata nggak sekali dua kali kejadian itu gitu loh. Makanya ibu-ibu tuh kalau misalkan udah jam 9 itu muter. Harusnya yang lewat belakang itu lebih cepat, ini lewat depan. Muter jalannya, nggak ngelewatin gang si yang biasa ada pocongnya itu. Cuma ibu-ibu yang rumahnya di belakang itu yang sering jadi saksi. Nggak cuman ketika pengajian, tapi kayak misalkan mereka mau pada sholat maghrib tuh, pulang sholat maghrib itu pasti ngelihat ada pocong. Karena pas banget seukuran itu kayak 1,5 meter gitulah buat pintu masuk ke dalam belakang musolanya itu nutupin si pocong itu. Gede coy. Waduh. Betul. Berarti itu maksudnya aku nggak tahu ya, ini mindset terbentuk gara-gara budaya pop. Kayak misal film Mumun atau Jupri, lupa, mungkin ada adegan kayak gitu juga tuh di Kayaknya adaptasi, ya? film-film malah adaptasi deh. Karena dari ceritanya dari sebelumnya udah ada mas. Itu dari tahun, aku denger sih dari tahun 90. Soalnya termindset tuh loh. Kayak Kan- lewat gitu, Kan dulu kan langgar ya namanya. gitu. Udah ada di langgar-langgar itu. Aku denger dari orang Semarang. Itu dulu bahkan jadi naik ke tangga, di bawahnya tuh kan ada bolongan. Itu sering ada tidur pocong. Dia pas tiap ngelangkah tuh dari bawah itu udah kelihatan tiduran. Bolongan apa? Jadi ada lubang kayak tangga gitu loh. Kalau kayu kan tek tek tek. Ini sela-sela. Itu ada pocong. Sela-selanya dia. Iya. Dia ngapain di situ? Ya buat nakut-nakutin. Apa nggak ngep ya? Ngep tahu. Nggak napas kan. Mungkin itu kali ini ya, apa nguji lagi tuh ya? Iya. Nguji untuk seberapa kuat imannya. Kayak gitu. Bahkan ya ini aja kemarin itu tahun berapa ya? Sekitar 2019 itu ya kasus kesurupan massal di pesantren juga banyak. Iya juga sih. Maksudnya nggak menjamin gitu loh. Kalau yang di apa asrama-asrama gitu juga Banyak, memang banyak. temanmu juga kan tuh? Temenku dia cerita, mamaku juga ngalamin kok. Mamaku kan dulu swasta sini kan, sekolahnya swasta yang isinya cewek semua tuh loh. Iya, nggak usah disebut dong. Aduh, pip, nanti tak pip ya habis ini. Nah itu banyak banget cerita horor gitu, cerita horor yang kayak lihat suster, tapi susternya tiba-tiba ngikutin doa gara-gara salah doa. Kan biasanya gitu kan, kita refleks doa ketika melihat sesuatu yang seram kan, terus pas lagi doa terus diikutin kan, misalnya kayak Bapak kami yang ada di surga, tiba-tiba Bapak kami yang ada di surga gitu kan, mengerikan bro. Sineas banget sih, tapi kayak sineas banget menurutku, cuman
kenyataannya pada ngalamin itu juga ternyata di real life. Adaptasi, dibilang itu tuh adaptasi. Sebenarnya kejadian-kejadian itu pernah ada dan menjadi simpang siur buah bibir gitu loh. Makanya bisa diadaptasi. Tapi bisa ketukar nggak? Maksudnya? Apaan? Masjid, tapi demitnya Kristen. Oh, tuker ya. Oh, kayak waktu itu yang apa namanya? Cerita apa tuh? Yang waktu cerita kodam leluhur nyuruh sholat padahal dia Kristen gitu kan, lucu kan? Ketukar-tukar kayak gitu. Bisa really happen sih enggak? Enggak ya? Nggak bisa. Soalnya kalau deketan paling. Karena kan mereka punya keyakinannya masing-masing, Oh, aku pikir maksudnya berteman aja bro, main lah. Ya pasti sama kayak manusia kan? Ini kan misalnya kayak masjid apa? Katedral sama Istiqlal. Oh iya kan seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Nah itu nggak ada kemungkinan itu juga. Enggak. Paling cuma dada-dada. Biasanya kalau itu terjadi, biasanya murtad tapi saya tuh kan kadang aku membaca kisah-kisah kayak aku habis ngelihat ada Yesus, aku habis dimimpiin, langsung. Atau sebaliknya gitu kan. Itu kan godaannya. Bukan berarti ya jin yang melihat itu keyakinannya Katolik. Iya, cuma Kan maksudnya falak sama pocong kan udah kelihatan ini tuh. tadi bercandaan aja pak. Ya, tapi kan Tuker kocak maksudnya. juga. Jadi mereka yang berkeyakinan entah apapun nggak mungkin dia menyesatkan. Jin-jin hasad itu ya yang mereka yang nggak punya keyakinan terhadap Tuhan. Kalau mereka punya keyakinan terhadap Tuhan, ya nggak mungkin dia menyesatkan. Jin kafir berarti. Iya, sebutannya hasad sih kalau kafir. Hasad. Hasad. Jin yang suka berlaku buruk gitu loh. Oh. Kalau fasad. sorry. Aduh, sorry ya nggak lucu. Bukan. Enggak, biasanya kehabisan air tuh loh. Kebacaran. Asat, ngerti aku. Tapi maksudnya di Thailand pun ya, ini kan beda budaya nih. Film-filmnya banyak yang kuil-kuil, yang serem-serem. Gak usah film, kemarin kita ke kuilnya juga Serem, soalnya bener-bener. Kayak patung-patung. Ya maksudnya Iya. tempat peribadatan di semua kebudayaan ya. Kalau di Iya. Jepang ya di Kuil juga kan ada di mesti yang gitu-gitu horor-horor. Dan lebih yang kayak tempat ibadahnya kuil-kuil itu entitasnya tuh lebih apa? Mualati itu loh. Maksudnya kalau di masjid sama di gereja kan paling ya apa sih gak ini dikeplak aja gitu loh. Tapi kan kalau di sana ya sampai apa sih bertulah gitu loh ininya. Jadi kayak yang perkutukan gitu ya. Karena kan ada yang Burung itu disembah. perkutukan. Kutut. Karena kan di sana kan ada entitas yang disembah, coy. Kekuatan lebih kuat lagi. Nah kan kita juga menyembah. Tuhan kan Iya. bukan makhluk kan itu. Nah, tapi mereka juga itu Tuhan buat mereka. Iya. Ayo kita ke Thailand lagi aja yuk. Wih. Gak relate, gak ikut ke Thailand. Gak tahu. Tapi emang serem-serem sih di sana. Thailand. Ya. Kita kan datang ke beberapa kuil ya. Ada yang kuil yang terbengkalai, ada enggak. Begitu juga sama di Indonesia juga gitu. Maksudnya kayak tempat peribadatan yang terbengkalai. Kayak musola, masjid. Itu pasti wah creepy banget. Creepy Ada banget. ya yang terbengkalai gitu ya. Kan banyak di sini musola kan hampir tiap meter kan ada. Iya, bener. Kalau Gereja ini nggak tempat ada yang impian. terbengkalai, tergusur. Ah, Ahangi gue. Gimana apa terbengkalai di bangun aja kan? Di mulai nggak bisa bos. Iya tuh gereja di daerahku ada satu tuh yang gitu-gitu aja masalahnya. Jadi aku kecil loh. Sorry. Lain berarti apa tadi? Aku jadi kepikiran, jangan-jangan jin gereja pindah nebeng ke masjid karena gerejanya nggak bisa dibangun. Nebeng sini dulu ya bos. Sorry banget ini, sorry banget gitu. Gue nggak keganggu kok. Lu sholat aja gitu. Aduh aurat. Ya kan gak ada yang tahu ya gitu. Kan lucu juga kalau dibayangin kayak temen tuh loh. Aku nebeng sini ya gitu. Tapi pada dasarnya tuh mungkin kebanyakan ini kan. Sebenarnya mereka tipenya tipe kayak jin rumah gitu tuh. ya. Ya mereka yang mau beribadah sama aja. Mereka yang punya keyakinan juga ya datang ke masjid, balik ke rumahnya. Misalkan rumahnya di pohon atau di Oh, terus rumah. balik lagi. Iya. Kayak gitu sama aja kayak manusia sebenarnya jin-jin yang menganut kepercayaan ya. Tapi kan ada jin-jin juga yang mereka jahat, yang usil, yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini di rumah apa namanya yang memang villa-villa tadi ya, balik ke villa-villa lagi, villa-villa yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan, yang menempati di situ apakah bisa dari misalnya dari gereja dia akhirnya ke situ atau mungkin dari
masjid terus Bisa dia aja. pindah-pindah ke situ tuh juga bisa aja Bisa kan, aja. karena ngerasa kayak oh ini biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan gitu, jadi aku stay di sini aja ngecek apakah orang-orang ini beneran beribadah seperti yang sudah dijanjikan kayak gitu. Tapi kan nggak ganggu biasanya Tapi kalau ngingetin- cincin yang seperti itu. ngingetin kan, ngingetin mungkin Enggak juga. Oh, kalau misalnya konteksnya gini gimana Mas? Jadi waktu itu pas aku SMP itu kan ada retret kan, ada retret itu kan nginep 3 hari 2 malam. Terus pas acara puncaknya itu kan kita ada game kan biasanya tuh kayak misalnya game-game outbound pada umumnya. Nah biasanya tuh di terakhirnya si peserta itu boleh nganuin siapa namanya panitia. Jadi boleh membalas. Di situ tuh pembalasannya adalah panitia tuh harus jagain lilin, Terus jadi itu biasanya cewek-cewek di dalam, terus yang cowok-cowok di luar. Mereka copot kaos terus buat jagain supaya lilin ini nggak mati. Karena si pesertanya itu bakal ngelemparin pakai air tuh loh yang di bungkus plastik gitu dilemparin. Nah kami sebagai panitia tuh harus jagain. Terus ceritanya salah satu temanku yang peserta itu tuh sebenarnya mau ngelempar aku, maksudnya ngelempar air ke aku, tapi dia pakai ember. Jadi dia ngisi sendiri tuh loh, ngelempar, kelepas, tapi nggak kena aku, kenanya sama temanku luka berdarah gini kan, karena kena ujung embernya. Terus sudah akhirnya diberhentiin, dimarahin sama pembina yang lebih tua lagi, bla selesai, malamnya orangnya kesurupan. Gitu sampai besok paginya. Terus ya udah pasca udah di eksorsis segala macem, kan aku sempat doa bareng dia tuh sebelahan. Itu tuh beda, maksudnya hawanya yang kayak masih dingin tuh loh, tapi udah dia sebenarnya, tapi dia cuman yang gitu loh. Itu cowok cewek? Cowok, temanku yang mau ngisengin aku tuh cowok. Nah terus yang kena malah temanku, terus ya dimarahin kan, harusnya tuh ini kegiatan bareng-bareng bla 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 bla. Terus emang sama romonya diingetin kayak nggak boleh kayak gitu sama teman sendiri kan, jadi ngecelakain orang lain. Terus katanya memang si yang punya tanah yang marah, jadi memang pas awal kami datang si romonya tuh langsung ke belakang, nggak tahu kenapa. Terus tak ikutin. Jadi tuh ada villa, terus belakangnya kolam renang, terus ada kayak satu gubuk kecil, bener-bener gubuk kecil, bisa naik tangga gitu. Romo itu ke situ, berdiri doang, ngeliat kanan, kiri, gini. Terus kalau kata anak-anak, Romonya berinteraksi lah sama si yang punya tanah gitu. Kata tuh yang punya tanah yang marah karena ngerasa ini tanahku digunakan untuk yang baik-baik saja. Katanya sih gitu. Nah itu aku bingung sebenarnya beliau ini tuh hitungannya memang sesimpel korinnya dulu atau misalnya ada yang ngaku-ngaku, atau mungkin sebenarnya itu jin gereja pindah. Enggak sih, gitu. lebih ke sebab akibat sih. Sebab akibat ya. Kadang tindakan yang dilakukan temanmu juga kan bisa jadi itu kan emang kecerobohan ya, dan ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah ya hitungannya. Nah itu kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat dan kayak gitu. Yang punya teritori biasanya udah warning. Gitu kan, udah warning, udah ngasih jangan A, B, C. Biasanya kan ada petua-petua seperti itu ya. Misalnya kita datang juga penelusuran, biasanya Om Hao ngasih pesan jangan A, B, C, D, F, G. Ya kadang begitu. Jadi ada aturannya di tiap tempat juga, kita nggak bisa sembarangan. Ya sebenarnya lebih ke unggah-ungguhnya aja kan berarti. Itu kita juga kan nggak bisa nyalain setan atas ngegoda si pelaku pelemparan ember kan. Jadi sebenarnya bisa kita stopkan dengan logika aja. Ember dilempar dalam kondisi lagi hektik kayak gitu. Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Bener-bener Kayak gitu. Biasanya udah kejadian kayak gitu, moodnya jadi ya nggak berantakan. Akhirnya ya udah terjadilah. Gitu. Padaku. Jadi emang apa ya, mereka ini tergantung lagi balik ke apa yang manusia kegiatannya apa di situ. Unggah-ungguhnya bener apa enggak, apa yang dilakukan bisa jadi nggak diganggu, bisa jadi emang ada gangguan. Jadi banyak faktor lah. Tapi nggak menjamin tempat itu tempat dipakai ibadah tidak ada gangguan itu. Enggak juga. Jadi juga. nggak bisa kita bilang aman ya. Betul. Dalam artian ya tergantung niat hati kita juga kan akhirnya sama orang sekitar kita. Misalkan gangguannya tidak berupa penampakan. Tapi kan jin yang bersifat setan itu kan bentuknya bisa beda-beda, bisa bisikan, bisa emang masuk lewat hati, lewat pikiran. Oke, kita nggak ngelihat penampakan nih, tapi ternyata teman kita jadi nakal, teman kita jadi gibahin orang di tempat ibadah, kan itu termasuk gitu loh, gangguan setannya. Kalau Itu yang dibisikinnya betul. ya. Lerence. Turun di parkiran udah di parkiran tuh. Kan kedengaran tuh.
Suara khotbah. Bisa ngepot lagi ya di mobilnya. Ya gitu. Nah, gitu itu termasuk gangguan-gangguan godaan-godaannya. Oh, godaan-godaannya ya. Itu syir itu bentuknya gitu loh, bentuk bisikan, bentuk gangguan godaan hati. Kayak gitu loh. Kita beribadah kayak nggak ikhlas, pengen buru-buru pulang, kepikirannya ketika lagi ibadah tuh, oh iya belum login nih. Belum kerja ini, belum Belum ini, ya, habis gitu. ini makan apa ya gitu. Biasanya itu umum. Kalau di muslim kan lagi sholat, Allah Akbar gitu ya, tiba-tiba, udah matiin kompor belum ya? Udah kunci di mana tadi naruhnya ya? Kayak gitu kan. Tiba-tiba ya, itu kan ya godaan. Godaan. Kalau enggak ini kayak berdoa tapi itu kayak nggak dari hati kan. Jadi tuh kayak ini tadi udah disebutin belum ya? Kayak gitu-gitu loh. Tiba-tiba Itu lupa. masuk kan? Bisa masuk, bisa juga emang karena keteledoran, karena nggak fokus. Makanya ketika ibadah itu kan harus fokus tadi juga. Iya. Gitu. Tapi kan yang menghitung apakah ibadah itu khusyuk apa enggak bukan manusia. Ya. So, Kadang yang penting niatan udah ingin beribadahnya itu. Gak apa-apa kok, Mas. Dan kadang rasa bersalah kita yang menjauhkan kita dari Tuhan sebenarnya. Ya soalnya kalau aku niat mesti ke gereja sekarang. Jadi emang sering nggak gereja tuh dulu tuh. Iya. Tapi malah pas niat gereja. Kalau dulu kan beda, disuruh semangat Jojo. Ya. Berangkat dipaksa kan. Jadi nggak dari hati ya. Dia lebih karena takut hukuman duniawi kan. Nah, Diomelin si Orang tua. Itu makanya yang lebih serem-serem godaan-godaan yang seperti itu gitu. Lagi ibadah. Kan ya nggak, ya maksudnya truth be told ya maksudnya dengan orang yang sering banyak ibadah juga belum tentu kan dia baik juga. Makanya godaan-godaannya itu lebih bermacam-macam lagi kayak gitu tuh. Makanya setan yang muncul bentukan pocong genderuwo di tempat sholat itu ya nggak seberapa sebenarnya godaannya. Yang lebih serem itu ketika kita udah beribadah tapi masih berkelakuan buruk sama sesama manusia. Bener sih. Yang lebih serem, mengerikan. Tapi kalau tempat ibadah mungkin nggak ditanemin gitu. Ya buat protection sih. Kalau secara kebudayaan mungkin ya. pakai ritual-ritual, maksudnya bukan ritual apa kayak Selaku. apa namanya selamatan gitu. Kalau masjid enggak kayaknya. Tauku ya, penglihatanku, pengalamanku nanam apa? Kepala kebo gitu. enggak kayaknya. Enggak ya? Tapi kalau mungkin peribadatan dengan misalkan Islam tapi Islam apa gitu mungkin belok ada gitu. ya ada kebudayaan apa yang mungkin bisa terjadi. Gitu. Kan kadang ada aliran-aliran terkhusus kan yang mungkin diciptakan sendiri gitu ngide. Nah, Kemungkinan ada. tapi kalau nih kan di tempat ibadah tuh ada jin-jin bawaan lah ya, jin penunggunya langsung yang ya mostly mungkin bisa dibilang positif dan pemilik rumah itu ibaratnya. Tanah itu loh ya. Ya, terus umatnya yang datang tuh ada yang bawa pegangan, entah itu pegangannya pengasihan aja atau yang bahkan pesugihan. Apa yang akan terjadi di sini? Nggak terjadi apa-apa. Nggak ada benturan sama sekali. Nggak ada. Kenapa? Ya karena gini, misalkan manusia itu emang udah mau beribadah tapi masih kayak gitu. Nah, itu urusannya sama Tuhan sih. Mereka juga nggak mau ikut campur. Oke. Kok ibadah, nyembah Tuhan kok masih percaya megang yang begitu-begituan. Gitu loh. Jadi udah mereka ya bakalan bodo amat. Tapi si bawaannya itu tidak akan mungkin tinggal kayak pengen ketinggalan di area tempat ibadah nggak akan. Enggak akan. Itu ya maksudnya mau punya pegangan, mau punya pesugihan dan lain-lain. Ada kan orang pesugihan tapi masih ke masjid juga ada. Yang kayak gitu, cuman kan udah bukan urusan duniawi lagi itu. Maksudnya duniawi ini dalam artian ya jin yang ada di dunia itu udah bukan urusannya lagi, itu biar urusan dia sama Tuhan. Gitu. Jadi ingat kontennya dia yang bahas tanah suci itu. Berarti kan Oh iya. nggak cuman di tempat itu juga, berarti kayak di tanah suci agama-agama lain pun sama aja. Sama aja. Sekelas Mekah kan, Madinah, ada aja godaan-godaan seperti itu ada. Tetap mereka mencoba untuk masuk karena udah berjanji kan sama Tuhan kan, bakal mengganggu manusia sampai hari kiamat. Emang tugasnya. Tugasnya mau cara ganggunya gimana ya, itu kepintaran mereka. Cuman kan jadi apa namanya problematiknya tuh kayak kita menempelkan, kalau misal kita cerita kayak gini kayak menempelkan wah di sini angker sini, padahal ya memang ada kan. Ya, cuma dari sananya. Kalau kan bahasnya kan nggak mungkin kita mau naik haji nih tapi mindset kita bahas mistis ketika haji lah kan, nggak mungkin. Fokusnya kan ibadah.
kalau emang mau nge-sense, mau ngerasa-rasa mah ya pasti ada-ada aja kita kemanapun. Kata ini mau sholat ke masjid ini nih, tapi pas datang ke masjid kayak udah aneh, kayak waktu kita ke Semarang, ke Kota Tua itu, karena ke masjid sholat kayak di belakang kan, itu emang agak creepy juga nih masjidnya gitu. Ketika masuk ngelihat ke tempat wudhunya kayak. Nah, apa yang membedakan kayak gitu-gitu tuh? Misalkan apakah residualnya atau ada sejarah apa sebelumnya? Semuanya termasuk sih mas. Kayak misalkan mereka kan senang sama tempat-tempat lembab dan kotor, gitu loh. Jika memang tempat ibadah itu juga nggak dibersihin terawat, gitu ya, tak terawat itu. Itu juga jadi cobaannya. Di rest area gitu kan kadang ada yang nggak Iya, terawat ya. Ya, tempat toiletnya sama tempat wudhunya tuh kadang Kotor kayak kayak gitu kan. Tapi kalau yang kami ikut ke Kampung Mati Cangkringan kan itu kan ada musolanya tuh kan. Itu creepy juga kocak. Nah, itu kan terbengkalai tapi Iya kan kan? memang ditinggalkan aja kan. Itu isinya apa aja, Pak? Bocongan. Itu kan admin VOC kan pipis di situ kan. Iya. Aku ikut deh kayaknya waktu itu. Berarti mereka mipisin pocong nggak? Oh, iya, kemungkinan karena aku nggak masuk ke dalam. Mager aku. Airnya dikit. Ya iyalah. What do you expect? Ditinggal ya soalnya. Iya, terbengkalai kayak gitu kan pasti udah. Udah itu terakhir itu udah nggak ada penduduknya kan? Terakhir ya, terakhir. Iya, si banyak yang terakhir tuh meninggal kan Benar. 3 hari sebelum kita ke situ. Oh iya. Oh, ada lagi tuh Mengerikan di mana ya? Gunung Kidul apa ya? Pokoknya pesantren udah ditinggalin juga. Terus ada masjidnya. Nah, masjidnya tuh di bagian apa? Bagian imamnya tuh ada kayak lubang tuh. Oh, itu creepy juga tuh. Emang katanya Apalagi pesantren coy. emang katanya si masjidnya itu dulunya si lubang itu dikasih air ya biar sholatnya Gampang gitu kan. dekat-dekat air tuh. Kan ada yang aliran-aliran gitu kan. Sumber air. Oh. Yang dekat mata air gitu. Apa-apa lah pokoknya nggak tahu lah. Ada. Maksudnya pesantren tuh kadang didesain emang untuk se-ekstrim itu coy. Kadang ya aku mencuri dengar ya. Banyak pesantren itu emang sengaja diisi sama setan-setan jin-jin sekitarnya itu loh. Untuk ujiannya. Oh. Banyak pasti kalau dengar cerita di pesantren ada A, B, C, D, E, F, G, gangguannya dari fisik sampai psikis kan, sampai menyimpang dan lain-lain itu godaan setannya sebesar itu gitu loh. Contohnya Itu bagian dari kurikulum kan? dari kurikulum. Tapi jadi kepikiran seminari itu loh, maksudnya sekolah buat Romo kan, itu kan juga banyak perhantuannya juga gitu. Dan biasanya katanya bentuknya ekstrim kayak campuran hewan lah apa yang kayak gitu-gitu katanya sih itu. Dan apalagi biasanya seminari itu kan karena bangunan dari Belanda ya, zaman Belanda kan kebanyakan, jadi ya makin deh itu. Itu serem. Emang gitu sih, maksudnya nggak semua tempat ibadah tuh ya nggak serem tuh. Kadang kadang didesain emang untuk seperti itu gitu loh. Bagian kurikulum tadi ya? Iya, ada kurikulum segala macam. Kamu pernah nanganin kasus yang kayak gitu nggak mas? Yang anak pesantren kenapa gitu, gara-gara apa? Iya, itu kasus pertamaku yang menurutku nggak masuk akal ya. Ya itu, jadi aku kan lagi apa ya? Mungkin aku juga sering cerita ke teman-teman gitu. Karena ini menurutku kasus teraneh sepanjang sejarah hidupku gitu loh. Aku kan sebagai datang di situ kan untuk rakit komputer ya saat itu, itu ke pesantren itu. Tiba-tiba temanku ngomong kenal kan sama yang punya pesantren, si Abinya itu. Abinya cerita kalau misalkan di sini hampir tiap malam itu kesurupan massal. Capek betul. Pesantren, kesurupan massal, kok bisa? Gitu loh. Udah datengin Ustadz A, B, C, D dari pesantren manapun di seluruh Jawa Barat, nggak clear. Aneh kan? Terus bilang, nih Amai bisa katanya. Aku datang pakai celana pendek, setelan mau masang komputer, rakit-rakit komputer kayak Mas Tata gitu setelannya. Baju hitam, celana pendek, rambut gondrong. Enggak dong, belum dong nanti ya. Jadi kan Enggak, belum. keperpan masal? Aduh, Ya. bukan masal. Datang tuh aku yang rakit komputer ngobrol, dipanggil tuh ketemu sama Abi ngobrol sebentar, ngecek, wah ada yang nggak beres nih, udah nginep di sana. Gitu kan, ngelihat prosesi gimana kesurupannya. Tiba-tiba aja emang satu nyamber gitu loh kesurupannya.
masal nyamber gitu kan. Iya. Udah tuh, oh iya ini mah berarti tanahnya kemungkinan. Cek lagi semalam lagi, oh bukan ternyata pernah ada kasus nih. Nanya lagi, Abi jujur, gak apa-apa ikhlas aja cerita. Pernah ada masalah sama orang nggak? Gini. Terus udah tuh nggak kelihatan ada masalah yang signifikan gitu loh. Terus curi dengar lagi aku. Curi dengar lagi mau ada pembebasan lahan di belakang pesantren. Nah itu ternyata ribut sama developer. Gitu loh. Si Abinya keras sama developernya ngobrolnya. Pokoknya ngobrol keras, ada satu kata mungkin yang nyakitin hati developer. Developernya ngirimin. Gitu, akhirnya ngirimin ada selah di situ no. Ya Marah, ada selah setan buat masuk. Udah yang jadi pusat itu penyakitnya si Abinya. Udah habis itu Abinya fokus untuk ruqyah mandiri di situ. Udah tuh aku nginep seminggu apa ya di sana tuh ya. 3 hari atau seminggu aku lupa banget. Ganti baju nggak? Iya, dianterin temanku. Akhirnya ya kan tiba-tiba randomly mendatang Iya, langsung nggak pulang aku itu serius nggak pulang. Aku bilang ke orang rumah, yang nginep ini ada urusan aku bilang tuh. Udah tuh aku akhirnya ngeruat tuh seluruh pesantren itu. Buset. Soalnya kan yang datang tuh emang nemu buhul kayak apa pocongan-pocongan gitu, kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus yang datang itu nemuin buhul, cuman nggak kelar-kelar. Gitu loh, ternyata pancernya atau pusatnya itu ada di si Abinya. Oh iya, itu Mas Ame pernah cerita deh. Kan? Yang itu gitu tuh. loh, dan wah itu kacau banget ya, termasuk yang aku masih nggak masuk kok seorang kiai haji bisa kena santet itu tuh. Itu pertama logikaku yang nggak nyampe, logika mistika aku ya. Kok bisa, ternyata ya setan masuk dari situ, ada amarah. Berarti nggak boleh marah-marah. Iya nggak boleh marah-marah sebenarnya. Sedih juga nggak boleh. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Pokoknya marah-marah nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Sedih juga nggak boleh berlebihan, karena itu jadi tempat masuknya mereka untuk ke dalam tubuh. Karena semua rasa bisa kita cipta. Kata Is yang teduh. Mengapa takut? Di atas meja bro. Ini lagu apa ya? Di atas meja. Kuat sih. Iya, gitu coy. Jadi ya maksudnya mau tempat seperti apapun ya, dimanapun ada pasti. Ya. Ada. Yang penting kita jaga-jaga adab aja kan. Jaga adab, maksudnya ya kalau masih berbentuk pocong, kuntilanak, genderuwo mah nggak usah takut, nggak apa-apa. Sholat, berdoa, ibadah, mau bentuk suster, sister. Sister lucu lagi. Kalau Falak tuh baru kita kabur kan. Iya, kalau falak kabur sih Tempat aku. yang nggak ada itunya. apa? Ayo gimana? Oh ini tebak-tebakan bercanda ya ini ya. Ini. Oke. Nggak ada gini di bawah. Nggak tahu. Balik lagi ke situ. Nggak kepikiran. Lagi ke situ. Apa jawabannya? Saya yang nanya ente. Ini aku tanya, Ya makanya. apa jawabnya? Ini nggak jadi anu nih, aku tanya aja nih. Berarti Gimana Jadi karena bercanda. tebak-tebakan? Dia takut diciduk. Nggak ada Gimana? sih kalau kataku. Tetap ada Menurutku semua? ya pasti ada semua sih. Kalau serius, jawaban serius ya pasti ada aja. Kalau jawaban bercandanya? Apa? Nggak apa-apa ntar dikat kalau kayak ini. Kalau bercandanya apa? Apa? Belum sih sebenarnya itu tadi. Walah, alasan. Aku mau ngelempar, nggak lucu. Males ah, gitu. Melindungi diri. Payah. Indomie, bawa Indomie ya? Iya. Siapa sih yang masih Indomie? Tadi deh Bukan kayaknya. Indomie ini bau ini loh snack. Ini snack jajangmyeon bukan. Tteokbokki yang jadi Yang snack. pink itu ya. Play.